hari perdana dari podcast Info Wisata. Nah, kebetulan kita ketemu akan mewawancarai atau diskusi di acara podcast ini adalah seorang sosok yang udah dikenal di dunia pariwisata, Bapak Adi. Tepuk tangan Bapak Adi. Oke Pak Adi, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Oke. Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Nah, ini kita akan bahas mengenai pariwisata tentunya karena Pak Adi adalah satu sosok ahli di bidang pariwisata di Majalengka. Nah, kita akan bertanya mengenai apa sih bedanya antara pariwisata yang pada saat pandemik dan sekarang udah mulai kan ya, udah mulai endemi gitu ya. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Ya, terima kasih Kak nanti kalau dibilang ahlinya wah sangat tersanjung ya. Kebetulan mungkin saya ditugasi dipercaya oleh pemerintah menduduki salah satu jabatan yang mengurusi salah satunya pariwisata. Ya, ya. Sebetulnya masih banyak teman-teman yang lain juga yang secara konsisten untuk di bidang pariwisata. Kebetulan saya di bidang destinasi dan industri pariwisata. Memang menarik, salah satu pengalaman juga mungkin bagi seluruh di dunia ini ya, berbicara tentang pandemi ini, yang dimana memang salah satunya adalah pariwisata ini sangat terdampak dengan Betul. Dampak yang terjadinya paling berat ya. betul pandemi ini. Kalau tadi dibilang bagaimana kondisi 2 tahun kemarin yang selama pandemi dengan sekarang yang agak bisa dibilang ada kelonggaran gitu ya, sangat berbeda sekali. Apalagi pandemi ini menjadi sebuah regulasi kan, terkait dengan bagaimana orang berkerumun, prokes gitu. Nah, sedangkan berbicara wisata ya tentunya banget berkerumun gitu. Nggak bisa kalau nggak Betul. berkerumun ya. Itu Di bukan tahun wisata. pertama tentunya sangat berat sekali. Kita awal-awal pandemi bahkan bukan dibuka tetapi hampir semua objek wisata yang berkaitan dengan kepariwisataan ditutup semua. Ada kenaikan ditutup, ada penurunan dibuka dengan sangat dibatasi dari mulai 25% naik lagi 50%, 75% kuota untuk capacity gitu. Nah, itu sangat saya rasakan teman-teman sangat berat sekali di lapangan untuk mengurusi pariwisata. Saya yakin bukan hanya di Majalengka, di seluruh Indonesia gitu, bahkan dunia dunia ya. gitu. Betul. Sebagusnya manajerial seperti apapun menghadapi pandemi ya rontok semua gitu. Karena tadi berbicara penutupan objek ya sudah tidak bicara apa-apa gitu kan, dibatasi apalagi kan gitu. Nah, ketika tahun kedua ya agak berangsur-angsur. Nah, ada kelonggaran, pembukaan wisata, ada sedikit diberikan kelonggaran 50%, artinya teman-teman bisa membuka dengan prokes yang ketat tentunya gitu kan. Nah, karena ini justru ketika ini kan kalau bicara tentang pariwisata adalah sebuah ekosistem. Ketika objek wisatanya dibuka, tetapi sistem mekanisme perjalanannya pun dibatasi gitu. Nah, ini juga ketika ini objeknya dibuka, ketika perjalanan dibatasi juga ini kan berpengaruh kepada orang ketika akan memutuskan melakukan perjalanan gitu kan, dengan beberapa safety prosedural gitu kan. Ya artinya ini sehingga orang memilih lebih staycation di rumah dibandingkan melakukan perjalanan gitu ya. Setelah tahun kedua itu ya agak sedikit kelonggaran dirasakan sehingga beberapa teman-teman objek wisata di Majalengka khususnya gitu bisa melakukan pembukaan kembali dengan persyaratan yang prokes yang ketat, dan itu juga ada beberapa bantuan pemerintah yang didistribusikan untuk bagaimana teman-teman sudah menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Nah, dengan beberapa pembatasan gitu kan, itu sangat ketat dan kami pun ikut memantau setiap aktivitas di teman-teman pelaku wisata di lapangan. Nah, tetapi ada kenaikan kembali ketika ada hari tahun baru begitu, sehingga beberapa pembatasan bahkan sempat penutupan kembali objek wisata. Nah, ini jadi buka tutup gitu. Buka tutup ya kayak lagu ya, kalau hanya dibuka kurang tutup. Nah, engselnya rusak gitu. Jadi ya alhamdulillah ini sebuah ujian yang sangat besar bagi teman-teman bahkan dengan pemerintah gitu. Bagaimana mencari format yang
yang bisa dilaksanakan sehingga satu sisi objek wisata bisa dibuka dengan pengunjungnya juga aman, safety. Nah, sehingga sesuai dengan aturan pemerintah pusat dari Kemenpar sendiri, yaitu menerapkan tentang CHSE, Clean Health Safety and Environment, dan juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan alhamdulillah untuk Peduli Lindungi hampir semua objek di Majalengka sudah terpenuhi. Nah, untuk CHSE memang ada sebagian teman-teman juga yang sedang memproses, dan ada juga yang memang dari 4 hal itu sudah terpenuhi, ada juga yang memang masih dalam proses itu. Tapi pada prinsipnya ya tadi minimal tentang protokol kesehatan seperti cuci tangan, peduli lindungi, sama penggunaan masker itu yang memang paling utama, dan tidak berkerumun itu. Nah, dengan melewati tahun kedua ini ya agak sedikit lumayan. Nah, ini tahun yang ketiga, berarti hampir ketiga. Iya, tahun ketiga tahun ini. ketiga. Dan teman-teman bisa merasakan mungkin sedikit euforia ketika 2 tahun kemarin, terus terang di Lebaran ini kan, karena hampir mendekati Lebaran, kondisi COVID itu kan selalu berubah ya, naik turun. Kemarin agak sedikit kelonggaran, kebetulan Majalengka itu sekitar kalau salah 75% untuk kuotanya bisa dibuka, dan itu satu Alhamdulillah ya. energi yang sangat positif buat teman-teman, sehingga mungkin dirasakan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga sudah mulai orang bisa menikmati lagi gitu kan. Tetapi kalau dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya yang sebelum pandemi, ya memang sangat jauh sekali gitu. Ketika libur Lebaran biasanya kunjungan di Majalengka itu sangat luar biasa, bahkan satu tempat pun bisa mencapai puluhan ribu. Karena memang ada masih pembatasan, terus pandemi ini belum hilang gitu kan, sehingga ada batasan. Tetapi ya alhamdulillah ada kelonggaran bagi teman-teman, akhirnya ya peningkatan dari tahun kemarin itu kan kunjungan wisatanya gitu, seperti itu. Kalau ini banyak kan orang-orang yang sudah pada saat pandemi gitu, saya dengar tuh banyak yang beralih profesi. Betul. Nah, kira-kira bisa diperkirakan berapa persen orang beralih profesi dulu? Karena kalau di Majalengka ini kan hampir sebagian besar di wisata alam. Wisata alam. Jadi kalau wisata alam biasanya teman-teman yang di wilayah Surabaya, Sedangwangi itu mereka memiliki pekerjaannya sebagai petani. Oh, biasanya. Justru malah wisatawan itu sampingan sebenarnya. Bisa jadi bisa tadi dari sampingan atau memang jadi utama gitu. Artinya satu sisi memang sebagian besarnya mereka memiliki lahan untuk dikelola, digarap ya. Dan kedua juga bagi teman-teman yang memang tadi seperti tidak memiliki lahan, juga sebagian besar justru beralih kepada profesi kuliner. Jadi jualan, dagang. Betul, dagang. Ya. Jadi hampir semua ini jadi banyak kuliner semua ya. Pedagang gitu kan. Pedagang jadi home industry gitu kan. Mereka bisa melalui media online dan lain-lain sangat masif untuk menjual dari sisi kuliner, bahkan t-shirt dan lain-lain. Jadi ya untuk survive mungkin ya gitu kan. Survive ya mereka beralih lebih banyaknya di usaha kuliner ya. Jadi memang profesi yang tadinya pelaku wisata beralih ke tapi kuliner. Tidak semua mereka bisa bertahan merubah profesi gitu kan. Tetapi ya saya sangat apresiasi kepada teman-teman yang bisa bertahan justru untuk tadi bertahan lah untuk terkait dengan kondisi pandemi saat ini. Oke. Nah, sekarang ini kan baru kemarin kita Lebaran, terus kemudian sepertinya banyak orang yang datang dan lumayan meledak juga ya, banyak yang datang terutama dari luar kota. Alhamdulillah. Datang. Itu kira-kira bisa diperkirakan kira-kira berapa jumlah yang ke Majalengka? Wisatawannya di Majalengka ini kan sangat banyak sekali ya. Ya, wisatanya banyak. Nah, kita perkirakan saja teman-teman yang mungkin dari sekian banyaknya objek yang rutin mengirimkan data gitu kan, di luar teman-teman yang memang masih belum kalau dihitung itu kurang lebih di 150 ribuan gitu kan. 150.000 karena memang satu hari kah? Enggak, totality gitu. Total. Karena ada di per hari itu waktu di H3 kalau saya menghitung ada 30.000. Nah, tetapi kan seiring waktu itu kan menurun begitu kan. Iya. Pada saat orang pada mau pulang ya. Betul. Jadi diperkirakan sekitar 150.000 pengunjung
Ya artinya orang yang datang ke wilayah wilayah objek wisata. wisata itu yang terdata, Yang terukur, yang terdata, itu yang belum mengirimkan. yang Belum belum itu. laporan Betul, ya. betul. Jadi kan ada yang insidentil gitu kan, objek-objek wisata yang secara lokal seperti itu. Nah, itu yang memang belum teridentifikasi untuk mereka memberikan datanya gitu, Oke. data kunjungannya. Nah, kondisi sekarang kan seolah-olah bahwa semua destinasi wisata itu tiarap semua pada saat sebelumnya ya. Dan kemudian orang yang tadinya daerah-daerah tertentu itu belum membangun atau sudah membangun, sekarang jadi nol semua. Jadi kita mulai berjalan barengan gitu. Ya, Nah, kira-kira nih dari Pak Adi sebagai Kabid Disporabud Par Disparbud. Disparbud Disparbud itu strategi apa nih? Kebetulan di bidang pariwisatanya di destinasi ya Betul. dan industri. Nah, kira-kira strategi apa yang harus dilakukan untuk sama-sama bersaing daerah-daerah yang lain? Oke. Hampir sama mungkin ya. Jadi dengan istilahnya kan new normal. New normal New ini normal ya. justru menjadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana bahwa quality itu penting dibandingkan dengan quantity gitu kan. Nah, saya selalu berdiskusi karena bukan hanya pemerintah sih ketika berbicara tentang solusi ini kan harus mesti duduk bersama gitu kan ketika memecahkan sebuah persoalan, apalagi ini kan bukan persoalan yang sangat sederhana gitu. Yeah. Bicara bagaimana merubah kebiasaan terus mungkin memperbaiki sistem ketika banyak kemarin ditinggalkan sehingga ya banyak fasilitas-fasilitas yang artinya yang tidak terpelihara kan ketika, tetapi ya alhamdulillah teman-teman juga dengan inisiatif memperbaiki terus juga ini menjadi hajat hidup orang banyak sebetulnya kan ketika ini menjadi mata pencarian, artinya mereka surveinya akan lebih kuat ketika bagaimana si objek ini bisa beraktivasi kembali. Nah, akan tetapi kita dengan saat ini lebih mengedepankan bagaimana CHSE itu. Objeknya bagus, kalau CHSE-nya kurang terpelihara juga karena orang akan berbicara ini sudah safety nggak tentang kebersihan, tentang keamanan. Tetapi tadi justru pandemi ini justru mengajarkan kita bagaimana kita kembali feedback sebetulnya berbicara tentang bagaimana sabta pesona yang mungkin kalau dulu sabta pesona itu tentang keindahan, kebersihan, keamanan itu melalui himbauan, tapi sekarang menjadi sebuah aturan gitu yang mesti wajib. Nah, ini secara tidak langsung objek wisata itu naik kualitasnya. Bagaimana teman-teman bisa menjaga tentang kebersihan dan kesehatan, dan dipaksa kan akhirnya bagaimana orang datang tidak berkerumun tapi datang cuci tangan dulu, dan teman-teman juga ketika ada sesuatu hal yang berkaitan dengan kebersihan sedikitnya mereka tergugah karena ada aturan tersebut begitu. Jadi saat ini bagaimana teman-teman lebih mengedepankan tentang kesehatan, keamanan gitu. Nah, dan kedua juga bagaimana membuat inovasi-inovasi yang tidak sama. Karena hampir semua objek wisata ini punya karakternya sama. Bagaimana kita bertarung di kolam yang sama kan gitu. Jadi mulai paket wisata, terus menjual bersama-sama berjejaring. Jadi kan karena kebanyakannya ketika satu objek yang mungkin dulu ketika objek wisata ini satu rame gitu kan, ada di pinggirnya objek wisatanya itu kurang rame kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana membuat skema berjejaring. Jadi bagaimana si tamu itu dipaksa untuk berkeliling di tempat itu gitu, di beberapa gitu. Jadi kawasan berarti ya. Betul. Jadi menambah radiusnya sehingga banyak varian. Bahkan mungkin tiket bersama kan gitu ya. Nah, alhamdulillah di Majalengka ini kelompok sadar wisatanya itu juga sangat kompak, sangat solid sehingga antar objek wisata itu saling datang sowan kan ke beberapa tempat objek wisata yang lainnya ini, sehingga teman-teman bisa belajar, saling belajar untuk tempat ini sudah ada ini sehingga kami seperti apa gitu. Jadi ya sedikit-sedikit karena nggak mungkin langsung sempurna kan, nggak mungkin gitu. ya. Ini dalam proses gitu, sehingga ya kita pertama sih harapkan bagaimana pandemi ini selesai dulu, karena omong kosong kalau pandemi naik lagi ya akhirnya banyak tutup lagi kan nanti. objeknya kan Percuma sudah ya. membuat inovasi gitu kan, tetapi ya kita harapkan bagaimana kita sehat dulu semua gitu.
kita sehat semua sehingga progresnya juga bisa berjalan dengan lancar gitu. Seperti itu. Ya itu memang satu permasalahan utama kalau kita tetap COVID lagi gitu kan, itu akan jadi masalah lagi ke depan. Nah dari sisi pemerintah, terus apalagi yang saya dengar ini kan kita bangkitkan pariwisata ini dengan menggunakan peta helix ya, supaya nanti bisa sama-sama membangun. Betul. Nah ini kira-kira program pemerintah ke depan tuh dalam membangun itu gimana nih, memanfaatkan peta helix ini? Ya betul. Bahwa kalau istilahnya adalah ekosistem ya, ekosistem. Jadi justru dengan kondisi yang saat ini, artinya semua Pentahelix ini yang merasakan semua, bukan hanya teman-teman sebagai pelaku wisata, kami pun di pemerintah merasakan hal yang sama. Ketika bagaimana butuhnya sebuah penguatan ekosistem ini, Pentahelix lah bilang gitu. Jadi saling memiliki kepentingan bersama gitu kan, sehingga mungkin akan lebih integrasinya akan lebih kuat sebelum pandemi mungkin dengan sesudah ini gitu. Nah tentunya kan yang kita coba lakukan salah satunya penguatan tadi tentang perubahan inovasi terkait dengan paket-paket yang bisa menarik gitu kan, sehingga ketika orang yang datang itu tidak hanya something to see tetapi bisa something to do kan gitu. Jadi bagaimana membuat paket pola perjalanan skupnya kecil dari objek gitu kan, dan juga bagaimana mengangkat tentang storynomicnya. Ini yang lebih kuat gitu, storynomic, sehingga Storytelling. Storynomic yang akan dijadikan storytelling kan, storynomic, sehingga banyak sekali ketika kita datang ke objek, contohnya kita bicara tentang Panyawuyan ataupun Candi Lawang Seketeng. Nah, kenapa harus didirikan Candi Lawang Seketeng? Itu kan jadi muatan sebenarnya ketertarikan orang datang, sehingga turunlah menjadi sebuah inovasi ataupun bentuk kreatif yang lain ketika storynomicnya itu sudah terangkat. Nah, sehingga mungkin bisa diwujudkan melalui pakem-pakem tertentu. Contohnya ini bicara tentang satu tempat gitu kan. Ketika ternyata ada storynya yang kuat, keterkaitan dengan apa, sehingga muncul sebuah pakem. Ketika mau naik ke atas harus menggunakan baju gitu kan gitu. Nah itu kan secara langsung itu menjadi produk ekonomi kreatif gitu, sehingga yang lainnya pasti tumbuh gitu, gitu. Nah yang pasti kita akan coba kuatkan sistem jejaringnya dalam artian tadi bagaimana pentingnya hotel dengan objek wisata, bagaimana pentingnya tempat kuliner dengan keterkaitan dengan objek wisata, restoran dan lain-lain. Jadi bagaimana menguatkan jejaring tersebut gitu. Jadi saling menguatkan kembali gitu. Jadi nah itu. Yang kedua ya pasti promosi karena hampir setiap kabupaten kota memiliki kondisi yang berbeda. Ada yang di level 2, di level 3 kan gitu. Nah, Majalengka saat ini di level 3 sehingga meyakinkan kepada konsumen bahwa di Majalengka aman, secara prokesnya aman gitu. Nah, dan juga menggali terkait dengan konten-konten ataupun inovasi yang bisa diangkat di objek-objek tersebut. Istilahnya lebih dikonservasi lah gitu. Dikonservasi dalam artian bukan gunung yang tadinya gundul menjadi ada, tetapi bagaimana objek itu yang berbicara biasanya air terjun tetapi aktivasi yang lainnya gitu kan bisa. Nah, itu mungkin lebih ke diversifikasi produk lah ya, mungkin ya diversifikasi produk. Terus bagaimana teman-teman bisnis juga bisa berperan aktif. Kan sekarang ini kalau kita lihat di beberapa objek wisata gitu kan, terkadang kita mencari oleh-olehnya pun agak susah gitu kan. Bagaimana peran masyarakatnya di sana juga agak kurang kan gitu. Nah, ini juga lebih mengangkat nanti, makanya kenapa harus berjejaring, makanya kami melalui program desa wisata ini yang artinya membuat simpul bagaimana objek wisata ini dan mengaktifasi peran masyarakat di sana, sehingga ketika wisatawan masuk sehingga tidak pada main utamanya dulu gitu kan, tetapi bagaimana dia bisa mengetahui tentang ada apa juga di desa tersebut gitu. Sehingga pertama length of stay-nya bisa bertambah, kedua spending money-nya juga bisa bertambah gitu. Ya. Nah ini kira-kira ini kan kita simpul-simpul sudah ada misalnya ya, kita sudah ada, tinggal kita mempromosikan.
Mungkin salah satunya jejaring tadi yang dimaksud Iya. dengan para pelaku tour and travel di luar Betul, kota ya. betul. Itu kita sangat butuh. Itu sangat betul. Jadi kalau dengan adanya dibantu sama mereka, tentunya otomatis akan terjual. Betul. Nah ini kira-kira, tapi mungkin di luar dari, tapi nggak apa-apa. Menurut pemikiran Pak Adi, kira-kira apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk menjaring pasar Ya. yang begitu luas itu? Eh, kalau kita lihat skupnya Jawa Barat saja kan, atmosfernya hampir sama, daya tarik wisatanya hampir sama. Nah artinya kita harus memilah, membangun segmentasi marketnya. Gitu. Ini bagaimana membuat market untuk gathering gitu. Artinya ini marketnya sport, ini marketnya, sehingga hampir setiap objek memiliki karakternya yang berbeda-beda. Nah sehingga di Majalengka memiliki multi market kebutuhannya, dari mulai kebutuhan untuk edukasi, untuk kebutuhan Ada gitu iya, edukasi. nah artinya banyak pilihan untuk di Majalengka begitu. Semua Makanya serba ada ya. ya gitu kan, kita nggak punya laut aja gitu kan, Ya, yang itu lain dia. sudah ada. Nah ini yang mungkin lebih dipertajam tentang karakter tersebut. Nah kita juga banyak kan bicara tentang wisata olahraga kan, wisata geowisata sekarang yang sedang kita Apa? geowisata. Geowisata. Berarti Geowisata. batu-batuan. Betul. Nah itu kan inovasi-inovasi yang baru yang akhirnya bisa menarik bukan hanya orang untuk bermain, tetapi bagaimana tentang penelitian, tentang belajar, tentang apa, itu juga sama kan, menjadi pangsa pasar tersendiri. Sehingga pangsa pasar untuk edukasi, penelitian, bahkan tentang kesejarahan bahkan gitu. Jadi mencoba untuk membuat banyak sekali segmentasi marketnya, kebutuhannya, tidak hanya untuk family kan gitu, tetapi kebutuhan-kebutuhan itu juga coba kita angkat sehingga orang banyak datang ke Majalengka dengan sesuai dengan misi ataupun kepentingan dan kebutuhannya gitu. Nah makanya ini perlu berjejaring dengan teman-teman biro perjalanan wisata yang mungkin mereka sudah memiliki marketnya tersendiri gitu kan. Nah adapun ya kami dulu sempat mengundang beberapa biro perjalanan wisata melalui teman-teman di IFTA kan gitu dengan yang lain, tapi karena memang terkendala di pandemi waktu itu sehingga ya akhirnya ya sempat di hold gitu kan. Nah, tetapi ya kami ya mengajak lagi teman-teman biro perjalanan wisata khususnya ya untuk datang kembali membuat paket-paket wisata yang bisa di selling di tempatnya masing-masing gitu. Oke. Jadi memang tapi kan kadang-kadang kita menemukan di contoh di Majalengka itu orang itu ternyata tour and travelnya dari luar. Uangnya balik lagi ke sana juga. Nah ini kira-kira apa strateginya supaya nanti uangnya nggak terlalu banyak di luar kan? Contoh misalnya perjalanan pakai mobil luar pasti ya. Terus kemudian paling kecipratan tiket, parkir, Iya. makan, itu aja kan. Tapi Ya, yang lain-lain betul. belum tentu terpakai. Ini kira-kira apa ya strateginya Ya. untuk yang penting mah kalau bisa masyarakat aja kebanyakan menikmati. Betul. Jadi uangnya jangan terlalu banyak keluar lagi balik lagi. Ya itu tadi. Jadi harapannya memang pelaku wisatanya adalah semuanya adalah warga Majalengka, yang tidak hanya menonton kan gitu ya. Ya. Ya, tetapi ini juga kan perlu disikapi bagi teman-teman yang memang bergerak di bidang tersebut kan. Nah, kalau kita lihat ada 13 usaha jasa lah gitu kan, ada dari mulai bicara tentang tour travel aja, bicara tentang tour travelnya, biro perjalanannya, pasti berkaitan dengan armadanya, bahkan dengan pemandunya kan gitu ya, pemandunya. Nah, ini juga perlu ya tadi kembali kita bersama-sama bagaimana menyesuaikan dengan kondisi gitu kan. Artinya biasanya teman-teman yang dari luar kota menyesuaikan bahwa ketika yang penting kami mendistribusikan wisatawan datang dari sisi armada, mungkin dari pemandunya mereka. Nah, ya harapan kami sih semua menggunakan orang lokal, tetapi juga mungkin keterbatasan yang ada di Majalengka ini juga Ya, itu dia. Jadi ya ini juga tadi kembali harus bersama-sama bagaimana teman-teman sebagai pelaku wisata tadi yang berkaitan dengan usaha itu juga menyesuaikan diri, karena kalau ada permintaan dan penawaran pastinya juga
akan memilih orang lokal kan gitu. Tetapi nah kembali kesiapan di kitanya juga yang memang harus menyesuaikan gitu. Karena terus terang ya kan kalau berbicara tentang sebuah bisnis perjalanan wisata otomatis kan tentang selera, Ya. kembali tentang selera kan. Ada yang selera, saya nggak mau pakai orang lokal, Nah, semua dari di drop semua betul, dari. jadi betul. Ada Dan juga kita yang juga gitu. pertama ya tidak memaksakan untuk Nah, itu, tetapi harapannya ya semua bisa menggunakan orang artinya kan orang-orang atau teman-teman atau servis yang ada di Majalengka perlu lokal. ditingkatkan Betul, ya supaya itu mereka tadi harus menyesuaikan daripada diri dia juga. effort lebih besar keluar uang banyak, Betul. mendingan orang lokal aja Ya kan. kan kalau berbicara bisnis wisata itu tentang trust kan. Ya, trust. Ketika eh, tiga sistem ini seperti bironya menjual, terus pemandunya, terus juga armadanya, ada klik aja di permasalahan satu hal. Artinya itu membuat satu company kan sebuah produk sehingga ya kurang bagus gitu. Sehingga ya itu tadi kembali bahwa harapannya kita bersama-sama meningkatkan tadi kualitas pelayanan apalagi gitu kan. Sehingga seleranya kan kita sama gitu, sama. Oke. Jadi kemes seperti itu. Nah, saya kepikiran juga kalau dalam sebuah, kalau saya namakan rantai supply, dari mulai misalnya kita mau sekarang 150.000 ya. Kurang lebih lah. Nah, kalau kita mau tingkatkan jadi 1 juta dalam satu momen tertentu, kan berarti kita harus menghitung kira-kira berapa destinasi, kapasitasnya destinasi berapa, yang amenitiesnya atau akomodasi harus berapa, jumlah ini berapa, jumlah tour guide-nya berapa, jumlah tour and travel yang menjualnya berapa, kan harus dirunut terus. Betul, betul. Nah, apakah pemerintah sudah mulai mengarah ke arah sana untuk terkait dengan keseimbangan? Artinya keseimbangan. Kayak contoh dulu pernah bikin acara apa namanya, yang durian. Festival durian. Nah, Ya, itu kan harus dari awal, ini harusnya dari awal dipikirkan sampai ke kapasitas dari betul. jumlah ini yang apakah itu sudah mengarah ke sana atau belum dari Pemda? Ya tentunya kan tidak sesederhana kita membuat format yang Ya, perfektif gitu, tetapi dalam proses. Karena wisata ini kan cenderung tren ya, tren. Ya justru tadi bagaimana kita membangun format inovasi dengan berbagai daya tarik dan kebutuhan orang untuk sesuai dengan kebutuhannya tadi, tidak hanya Bapak rekreasi, tetapi tadi ada edukasi kan, ada olahraga, sehingga banyak sekali market yang mungkin membutuhkan tentang daya tarik yang ada di Majalengka. Nah, justru dengan adanya wisata di Majalengka yang hampir sebagian besar adalah alam gitu kan. Tadi berbicara tentang bagaimana kesiapan tentang akomodasi, justru varian sekali kan. Tidak hanya berbicara tentang hotel, tetapi ada penginapan dari mulai villa, homestay, bahkan kembali dengan perkemahan. Nah, yang saat ini kita rancang dengan teman-teman komunitas camper itu adalah camper van. Nah, ada yang baru. Ada beberapa bumi perkemahan yang kita desain untuk kebutuhan bagaimana camper van itu bisa shuttle di sana. Gitu. Nah, rencananya tanggal 24 ini akan ada event camper van Suci Ayu Majakuning, tetapi ada 7 provinsi yang akan hadir di Majalengka. Nah, ini menjadi salah Kapan satu itu tanggalnya? tanggal 24 Juni. 24 Juni. Sekitar 300 mobil di 7 provinsi akan datang ke Majalengka. Nah, harapannya ini menjadi salah satu aktivasi bentuk produk wisata yang baru, bagaimana produk camp naik kelas lah mungkin ya, yang biasanya menggunakan tenda biasa, sekarang pakai mobil itu bisa kira-kira yang cukup di mana? Beberapa bumi perkemahan memang sudah shuttle sebetulnya. Sudah saat ini sudah menjadi tempatnya camper van seperti di Buper Leles, di bumi perkemahan Buper Panten. Nah, yang akan coba kita desain ini adalah Kanaga Hill. Kanaga Hill itu bisa ya? Itu bisa itu. Nah, kemarin beberapa hari melakukan penyurveian bersama tim camper van Indonesia. Nah, ada beberapa fasilitas memang yang harus dibangun gitu kan, tetapi itu jadi kemitraan lah bagaimana teman-teman juga menjual paket camper van-nya, dan objeknya juga ya tadi harus siap tentang
penyediaan sarananya, tetapi kan sambil berjalan lah gitu. Ya, Nah ya. artinya ketika tadi kesiapan, akomodasinya banyak variannya. Nah tergantung juga kan sepertinya segmentasi market. Bagi mereka traveling nggak mungkin di hotel, mungkin bisa di homestay ataupun di camp, bahkan mungkin mereka yang memiliki kendaraan ya tadi kembali di camper van tadi Ya. gitu. Jadi ya itu sih. Oke, ya menarik sekali ya, banyak yang bisa kita format ulang lagi mumpung kita sedang mau beranjak ya. Terima kasih Pak Adi sudah datang ke acara podcast kita dan banyak ilmu yang bisa di-sharing kepada teman-teman. Jangan lupa bahwa itu salah satu infrastruktur kemajuan pariwisata adalah informasi juga, media. Betul, Salah satunya sepakat. adalah kita bikin Udah. info wisata. Nah, info wisata ini adalah Luar media, biasa, luar biasa. bisa melalui website, bisa melalui Android dan juga majalah digital. Oke. Nanti, Memudahkan. nah ini kita ngomongnya bukan Majalengka saja, tapi nasional. Ya ini yang itu bagus buat kita. Oke. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Adi sudah datang pada kami. Mudah-mudahan ilmu Bapak bisa disebar ke seluruh Indonesia dan bisa menjadi contoh bagi kita semua untuk membangun pariwisata. Amin, amin. Mungkin ada satu the last statement dari Bapak. Eh, Pandemi ini saya pikir bukan sebuah halangan, tetapi bagaimana ini sebuah upaya kita untuk memperbaiki kualitas, Oke. sehingga kualitas ini yang memang menjadi penentu bagaimana orang bisa mau datang ke tempat yang kita kelola, gitu. Sehingga tidak hanya quantity tapi kualitinya yang memang yang perlu diangkat seperti itu. Ya, menarik sekali. Terima kasih Pak Adi dan mari kita ke depan berdoa untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.